Puji nama Tuhan yang cukup panjang firman yang dibaca. Mazmur 73 kalau lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pergumulan dan Pengharapannya. Sedikit memperkenalkan siapa si Asaf ini. Nah, seorang ahli musik, pemimpin paduan suara suku Lewi. Biasanya kalau suku Lewi itu pasti diangkat menjadi imam ya, yang melayani di dalam rumah Tuhan. Ia menulis 12 mazmur ya, salah satu ya ini Mazmur 73 sampai 83 itu adalah hasil tulisan dari si Asaf. Pergumulan Asaf yang diceritakan pada Mazmur 73 ini adalah Asaf mulai ragu-ragu dengan keyakinannya yang dia peroleh karena cemburu terhadap orang fasik. Awalnya ia melihat-lihat orang fasik penuh dengan kemujuran ya. Orang fasik tidak memiliki masalah. Orang fasik gemuk dan sehat, congkak, sombong dan menentang Allah. Asaf mengambil kesimpulan bahwa kehidupan orang fasik itu bahagia selamanya. Asaf pernah mengalami satu goncangan yang mungkin bagi dia hampir dia berhenti melayani ya. Karena dengan cara pandangan dia sendiri, dia merasa wah enak banget ya kehidupan orang fasik, sehat, makmur, tanpa ada satu masalah gitu ya. Hampir saja membuat ia berhenti di dalam melayani Tuhan ya. Hampir berhenti melayani ya. Nah, pada ayat 2 dapat kita baca bagaimana Asaf menulis, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Padahal pada ayat 1 dia memuji Tuhan, dia mengatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya ya. Tapi pada ayat yang kedua ini dia berkata hampir saja ia terpleset, nyaris aku tergelincir. Menurut tafsiran ini adalah hampir jatuh, itu seperti murtad ya, mau keluar, nggak mau melayani lagi ya, mau meninggalkan Tuhan, ingin seperti orang fasik ya. Kalau orang sekarang berkata males gua melayani lagi, capek gitu ya. Seperti itu kira-kira ya. Nah, Asaf seorang pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa sebagai pemain musik ya. Alatnya itu ceracap. Saya sih ngelihat di Google ceracap apa sih yang dipetik apa di apa, saya ini kurang memahami ceracap ya. Yang jelas dia seorang yang dipakai Tuhan di dalam melayani di kebaktian seperti ini, di dalam bait Allah, dia itu memakai musik, bahkan dia menjadi seorang pemimpin untuk kayak paduan suara gitu ya, sebagai paduan suara. Di ayat 3 dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang fasik, hampir jatuh, terpeleset, tergelincir. Mengapa? Sebab aku cemburu ya. Itu jawabannya mengapa? Sebab aku cemburu. Asaf mulai memperhatikan kehidupan orang-orang fasik, meneropong, bahkan memperhatikannya secara teliti ya. Bukan sekedar melihat, tapi menyelidiki ya. Setelah dia menyelidiki, ternyata begitu ia tahu hasilnya, sungguh mengejutkan dia ya. Sungguh mengejutkan dia. Orang fasik, orang yang tidak taat kepada Tuhan, orang yang memberontak, orang yang hidupnya seolah-olah tidak mau mengenal Tuhan. Walaupun dia kenal Tuhan, tapi ia cuek-cuek dengan Tuhan ya. Atau ia tidak butuh Tuhan, semua perintah Tuhan mereka langgar, ternyata hidupnya mujur. Ya, sirik gak kita? Kita melayani Tuhan rasanya setiap hari melayani kesana kesini, kayak saya disuruh menyampaikan firman Tuhan sampai malam, ingin mencari kebenaran firman Tuhan, ingin tahu isi hatinya Tuhan, mencari sampai malam gitu. Buat apa sebenarnya gitu ya? Kita sebagai pelayan Tuhan, tapi kalau ngelihat orang fasik enak banget sih hidupnya ya. Kalau pagi jalan-jalan misalnya apa gitulah ya. Itulah yang dipikiran oleh si Asaf ini ya. Ternyata hidupnya mujur. Nah, di ayat 8 mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, bahkan menyindir mengatai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang rajin beribadah, orang yang rajin pelayanan. Dikata-katain sama dia, ngapain lu rajin-rajin, istilahnya seperti itu. Maaf ya saya pakai bahasa gaul. Ngapain lu rajin-rajin, lu hasil-hasilnya juga kayak gitu-gitu aja.
Kayak gitu-gitu aja, apa yang lu katakan juga belum tentu didengar sama jemaat katanya. Seperti itu ya pengata. Itu kata-katain orang fasik. Orang fasik itu orang yang setengah percaya Tuhan ya. Ke gereja sih mungkin, ke bait suci mungkin juga beribadah, mungkin juga dia ke apa itu yang di kelenteng mungkin juga gitu. Percaya ada Tuhan. Tapi ya gitu cuek-cuek. Ya Tuhan ada, dunia juga ada gitu. Sepertinya seperti itu ya. Mereka membuka mulutnya melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Tetapi pada ayat 4 dikatakan apa? Orang fasik yang tidak percaya Tuhan, yang hidupnya enak-enaknya itu ya, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka sehat dan gemuk tubuh mereka ya. Seneng gak ya? Tidak usah lelah-lelah, tidak usah capek-capek melayani Tuhan ya. Untuk apa sih melayani Tuhan? Hidup ini untuk apa sih? Menyenangkan diri lah, lebih enak seperti itu ya, gitu ya. Dikatakan dia sehat, gemuk, tidak ada kesakitan pada mereka ya. Ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Bahkan ditulis tidak mengalami kesusahan manusia ya. Asap cemburu ya akan kehidupan orang-orang fasik, karena asap melihat hal-hal jasmani yang dimiliki oleh orang fasik ya. Meskipun orang fasik hidupnya tidak kudus, hidupnya dalam perjinahan, kenajisan, melawan Tuhan, dan bahkan mulutnya menghina orang-orang yang setia kepada Tuhan, setelah diamati oleh asap, ternyata mereka hidupnya berkelimpahan, sehat, gemuk, makmur ya. Kalau dulu dikatakan gemuk itu mampu membeli apa aja ya, berkelimpahan, kaya, mau makan apa aja ada. Coba deh kalau sekarang dikatain gemuk, mau nggak? Saya kalau dibilang gemuk aja, saya kayaknya besoknya mesti diet nih. Takut kolesterol naik, takut asam urat, takut darah tinggi ya. Tapi kalau dulu orang dibilang gemuk itu dia kaya, dia makmur, dia punya segalanya ya. Maaf ya, jangan terlalu tegang dong, jadi tegang. Kalau dulu dikatakan gemuk itu mampu membeli apa saja yang ia mau, kelimpahan, kaya, makmur ya, coba ya. Seperti yang tadi saya contohkan. Kalau sekarang seperti apa? Gemuk itu kita rasanya risih kalau dikatakan gemuk ya. Asap berkata seharusnya Tuhan itu baik ya. Seharusnya itu Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya ya, yang tulus melayani Tuhan. Seharusnya Tuhan itu baik dan seharusnya menghukum orang fasik. Seharusnya Tuhan membalas kejahatan mereka. Tapi apa nyatanya ya? Tuhan, si asap ini sampai bingung loh, heran. Kok bisa ya seperti ini ya? Kemujuran seharusnya diberikan kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan, kepada orang-orang yang setia melayani Tuhan. Tapi nyatanya orang fasik hidupnya lebih makmur. Kalau asap mau protes ya, tapi ini kenapa diberikan kepada orang fasik? Kenapa ada ketidakadilan ya, seakan-akan tidak ada keadilan di dalam dunia ini ya. Kok orang yang melayani Tuhan hidupnya biasa-biasa aja, orang yang hidup dengan santai gitu, hari Minggu mungkin jalan-jalan rekreasi bersama keluarga, senang di dalam keluarga, kok aman makmur ya. Sedangkan kita yang pagi-pagi mencari Tuhan ya, ini pikiran asap ya, bukan pikiran saya, atau ini perkataan Alkitab ya, mengatakan seperti itu ya. Dan pada ayat 11 dikatakan, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Apakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Bahkan dia mengatakan Tuhan mana tahu kelakuan dia gitu. Ya sampai sebegitu orang fasik itu ya mengatakan mana Tuhan tahu. Mana Tuhan tahu akan kelakuan dia, mengatain orang, menghina. Mana Tuhan tahu. Sampai seperti itu dia tidak percaya kepada Tuhan ya. Mereka menentang Allah dan menanggapi Allah tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Jadi dengan bebas mereka mengatai orang-orang dengan congkak, dengan sombong ya. Ayat 10 ya, ayat 10 ya. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dikatakan di sini ayat 10 banyak pengikutnya. Orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan tetapi banyak pengikutnya. Benar gak ya? Benar kayaknya ya. Kampung Cina kan banyak orangnya, tapi yang datang ibadah cuma segitu. Berarti banyak dong ya yang seperti orang fasik. Maaf ya kalau salah ngomong. Ya seperti itu dikatakan pada ayat 10 ya. Ini adalah pergumulan asap.
Asap seorang pelayan Tuhan, mungkin hidupnya pas-pasan, mungkin juga susah, menderita, tapi pada ayat 13 Asap mengatakan apa? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah ya. Yang 14, namun sepanjang hari aku kena tulah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Sampai sebegitunya Asap mengatakan itu ya. Tapi pada ayat yang ke-17 kita lihat, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka ya. Dengan tidak mengertinya Asap akan pergumulannya, sekarang Asap menghadap Tuhan ya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Asap membawa pergumulannya di hadapan Allah. Ia berkata jujur kepada Allah mengenai persoalannya. Asap jujur kalau ia tidak bisa menerima keadaan ini ya. Karena pada ayat ke-15 dikatakan, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu ya. Berarti ini yang dikatakan dari ayat 1 sampai 14, ini Asap hanya mengungkapkan di dalam hatinya. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya ya. Dari ayat 15 ini kita bisa tahu, seandainya aku berkata-kata, aku mau berkata-kata seperti itu ya. Saudara-saudara, jadi Asap tidak mengeluarkan sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, tapi ia berkata-kata di dalam hatinya, dan semuanya itu dibawa ke dalam doa. Kenapa dibawa ke dalam doa? Itu pada ayat 17 tertulis, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka ya. Sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, ketika ia naik mimbar dan mengatakan, berkata kepada jemaatnya, bener gak sih orang fasik hidupnya enak, mendingan kita ikut dia dah, apa nggak jadi suatu batu sandungan ya bagi orang-orang, bagi jemaat yang baru mengenal Tuhan, yang baru mengecap kebaikannya Tuhan. Dan ada perkataan seorang hamba Tuhan yang seperti ini ya, tapi ini tidak dilakukan Asap. Asap hanya berkata-kata di dalam hatinya, dan dia membawa pergumulannya yang dia tidak mengerti itu di dalam mezbah, di dalam bait Allah, berlutut di bawah kaki Tuhan ya. Ini adalah kelebihannya Asap. Walaupun ia merasa iri, ia merasa cemburu kepada orang-orang fasik yang hidupnya begitu nyaman, makmur, tapi ia tidak mengungkapkan itu semua kepada umat ya. Tapi ia bawa itu pergumulan semuanya itu ke dalam kaki Tuhan, ke dalam bait Allah, bersekutu, menyembah Allah ya, mendekatkan diri kepada Allah ya. Dan ayat 15 ini ya boleh kita pakai ya. Ini adalah suatu yang baik dari Asap ya, mengajarkan kita bagaimana kalau kita mempunyai satu pergumulan, satu masalah yang kita tidak mengerti, yang kita tidak bisa menyelesaikan, lalu kita ambil WA langsung bikin status, Tuhan hari ini gak baik sama saya, atau apapun yang kita ungkapkan ya, itu dalam 1 detik 1 menit pun sudah tersebar ya, sudah tersebar. Semua tahu pergumulan kita ya sebagai anak Tuhan, semua tahu bagaimana orang dunia melihat seorang anak Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan, misalnya melayani, terus tiba-tiba mengeluarkan mensosnya seperti ini, mengatakan kalau ia dalam kekalutan, dalam kegalauan, dalam kegelisahan, dan men-share itu semua dan dibaca oleh orang-orang yang mungkin gak mengenal Tuhan, atau yang mungkin juga mengenal Tuhan. Apa gak jadi suatu batu sandungan ya? Apa yang dikatakan itu? Tapi ketika Tuhan menolong dia, ketika pertolongan itu ada, ketika hidupnya sudah dipulihkan Tuhan, bikin lagi status, Tuhan sudah membebaskanku dari penderitaan ini, Tuhan begitu baik kepadaku ya. Apa artinya itu semua? Kalau yang kemarin yang galau-galau itu sudah dibaca, mungkin sudah menjadi batu sandungan, dan saat ini dibaca orang, oh ternyata dia sudah, Tuhan menolong dia. Tapi itu sudah membuat seseorang menjadi ngedon ya. Ikut Tuhan itu saya udah sering katakan ya, deg-deg-ser ketika kita punya pergumulan ya, kita mau menjalankan itu semua, kita itu takut cemas ya, takut Tuhan tidak menolong, takut endingnya itu seperti apa ini yang Tuhan mau atas diri kita ya. Kita nggak tahu apa-apa, kita hanya bisa berdoa minta Tuhan menolong kita ya.
Seperti itu Asap, tapi pergumulannya, walaupun begitu berat pergumulannya Asap, memprotes Tuhan, tapi ia tidak mengeluarkan kesepatah kata pun di luar sana, tapi ia datang kepada Tuhan, dia sujud menyembah, bersekutu kepada Tuhan, mengeluarkan segala unek-uneknya dengan jujur. Saya nggak sanggup Tuhan, kenapa seperti ini kehidupan orang fasik? Kenapa saya orang yang suci di hadapan-Mu, melakukan kebenaran, melayani-Mu, datang pagi-pagi beribadah, berlutut di bawah kaki-Mu, tapi justru hidupku ini sepertinya seperti ini gitu kan? Seperti itu Asap mengatakan ya, dalam lubuk hatinya Asap. Asap membawa pergumulannya di hadapan Allah, ia berkata jujur kepada Allah mengenai persoalannya. Asap protes kepada Tuhan dalam pergumulan doa, karena pada ayat 15 itu tadi saya sudah katakan tertulis kalau ia tidak mengatakan, seandainya ya aku mau berkata-kata seperti itu ya, seperti curhatan hatinya ya, yang melihat orang fasik itu enak banget, hidup sehat, makmur, tapi tidak melayani Tuhan, hidup di luar sana enak banget gitu. Aku mau berkata seperti itu ya, tapi tidak ya katakan ya saudara-saudara ya. Ini adalah teladan dari Asap ya. Tadi saya sudah katakan adalah teladan dari Asap. Asap mengatakan kita untuk tidak cepat-cepat ngomong ya, berlutut berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ketika Asap mencari tahu mengapa orang fasik makmur dan orang setia kepada Tuhan hidupnya seakan-akan menderita, dan itu sulit dia mengerti, sehingga ia pergi ke dalam bait kudus Allah. Ketika ia masuk ke dalam tempat kudus Allah berdoa, Allah mengubah hatinya ya. Allah mengubah hatinya. Asap sadar bahwa kemakmuran dan kelimpahan yang dimiliki oleh orang fasik hanyalah sementara ya. Mereka akan binasa. Ya, ayat 18 dikatakan sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Tetapi betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatannya. Kedahsyatan datang dari mana? Pastinya dari Tuhan ya. Orang fasik hidup hanya menikmati kemujuran yang sesaat yang mereka miliki, tapi ia membuat mereka mendapatkan kebinasaan yang kekal ya. Ayat 20, seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Hanya sesaat, 70 tahun, 80 tahun, semampu-mampunya 90 tahun kita bisa hidup di dalam dunia. Tapi kekekalan itu ya tidak akan ada binasanya, tidak akan ada habisnya. Ketika kekekalan itu dinyatakan ya, apakah dalam kebinasakan atau di dalam kekekalan ya. Di dalam pergumulan Asap, ratapan Asap bersama dengan Allah di dalam persekutuan dan penyembahan, Asap mendapat satu penghiburan, kelegaan, dan terlebih lagi Asap mendapat jawaban. Allah telah mengubah hatinya karena Asap berkata jujur atas segala kegalauannya. Ini adalah hal yang bahagia buat kita ya. Cara Asap menyelesaikan kegalauannya, pergumulannya, datang ke baitnya, menyembah dia, memuji dia, menyatakan unek-unek ya. Jangan pernah meninggalkan gereja ya. Di saat kita punya pergumulan, jangan meninggalkan gereja ya. Jangan tinggalkan persekutuan ya dengan orang-orang percaya. Seperti sekarang ini ya, kita sedang bersekutu dan menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan ya. Ketika Asap menyadari kesalahannya, menyadari kekeliruannya, dan Allah telah mengubah hatinya. Ketika ia mengatakan menjaga hati yang tulus adalah kesia-siaan, dan ketika ia merasakan kepahitan hati pada ayat yang ke-22 ya. Pada ayat yang ke-22 ia berkata, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu ya. Yang 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Asap menyadari kesalahannya ya, cara memandangnya sehingga dikatakan seperti hewan aku di dekatmu. Hewan hanya memandang apa yang ada di depannya ya. Ketika ada makanan terus ya makan ya. Hewan tidak menghiraukan apa yang akan terjadi hari esok ya. Kalau besok dia udah gede, udah gemuk, dipotong, dia pun
Ya, seperti itulah hewan ya. Tidak berpikir ya, tidak berpikir akan hari esok apa nanti, tidak dipikirkan ya. Dia seperti hewan, dia menyatakan dirinya seperti hewan ya di depan apa yang sudah ia nyatakan, dia pikirkan. Ia seperti hewan, ia duduk di bawah kaki Tuhan ya. Tidak beda dengan manusia ya. Kalau manusia itu bisa berpikir, bisa merenung, manusia itu bisa merenungkan tentang Tuhan, bisa merenungkan tentang firman Tuhan ya. Ketika cara Asaf menafsirkan semua orang fasik hidupnya makmur dan orang setia kepada Tuhan hidupnya menderita, itu cara pandang yang benar gak sih ya? Mungkin juga ada ya orang fasik yang hidupnya susah banyak ya. Juga orang benar yang hidupnya berkelimpahan juga banyak ya. Yang diberkati Tuhan banyak ya. Ini cara pandang Asaf yang salah ya. Enggak semuanya seperti itu ya. Enggak semuanya seperti itu. Tapi dengan cara pandangnya seperti ini, yang dia tidak mengerti, Asaf datang kepada Tuhan ya. Datang di bawah kaki Tuhan, dan Tuhan mengubah hatinya. Tuhan mengubah cara berpikirnya ya. Perspektif, cara berpikirnya, cara tafsirnya sesuai dengan Alkitab ya, berdasarkan Alkitab ya. Ketika kita dalam pergumulan, dalam kesusahan, dalam tidak mengerti akan hidup ini, kembali kita datang kepada Alkitab ya. Apa sih yang dikatakan oleh Alkitab tentang apa yang kita mau pikirkan, tentang apa yang kita galaukan, kita mencari dalam Alkitab ya. Apa jawaban? Inilah Alkitab, ini adalah jawaban suara Tuhan ya, yang dapat kita pelajari, yang dapat kita baca setiap hari ya. Kan juga di HP ada ya Alkitab. Ketika kita galau, kita tidak mengerti, ini aja di Google, kenapa nih saya galau seperti ini, keluar kok. Dalam Alkitab itu firman itu akan keluar. Kegalauan saudara akan terjawab kok, ada ya. Kita kembali kepada Alkitab ya. Maka di ayat selanjutnya tidak ada lagi ya kata iri atau kata kemarahan dari si Asaf ya. Begitu ia datang di bawah kaki Tuhan, ia menyembah Tuhan, Tuhan mengubah cara berpikirnya, Tuhan mengubah hatinya. Tidak ada lagi kata iri, tidak ada lagi kemarahan ya. Pada ayat 25 kita lihat, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ya. Sampai Asaf berani berkata seperti itu ya. Asaf setelah diubah hatinya, mulai mengerti kekeliruannya, mulai mengerti jalan pikiran Tuhan. Asaf ketika diubah, ia mulai menata kembali ya, menata kembali keyakinannya terhadap Tuhan. Ia menemukan kembali keseimbangan rohaninya ya. Dengan rasa malu dan menyesal, ia pun mengakui kebodohannya ya di hadapan Tuhan. Ayat terakhir ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bagus kan endingnya ya Asaf ini. Ketika ia menyadari kekeliruannya, Tuhan mengubah hatinya, cara berpikirnya, sehingga ia dapat berkata ya, pada ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau ya. Siapa yang ada di dalam hidupku selain Engkau ya. Tidak ada ya. Bagi Asaf hanya Tuhan satu-satunya ya yang ada di dalam hatinya ya. Tetapi aku suka dekat pada Allah ya. Ayat 28, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya ya. Poin-poin yang saya dapat di sini ialah, bila kita ada pergumulan yang sulit, kita selesaikan, jangan cepat-cepat berkata ya. Asaf mengajarkan kita di saat pergumulan, di saat mengalami kelemahan iman dan tidak mengerti apa yang harus kita lakukan ya. Asaf mengajarkan diam. Boleh berkata-kata tapi sendiri dengan Tuhan. Ya, diam. Tidak diketahui banyak orang. Boleh berkata kepada hamba Tuhan, misalnya ya, kepada Bapak Gembala, boleh, Gembala, boleh. Tapi tidak berkata-kata di luar sana ya, sehingga apa yang menjadi masalah kita tuh terkenal. Wah, si A ini tidak ya. Asaf mengatakan ketika kita dalam kelemahan iman dan tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, pertama diam. Kedua, masuk ke dalam kudus Allah, berdoa ya. Ketiga, menyembah dan memuji Dia. Yang keempat adalah membaca Alkitab.
Inilah suara Tuhan. Suara Tuhan buat kita umatnya ya. Kita hanya ini yang kita percaya. Ini adalah isi hati Tuhan. Apa mau Tuhan buat kita? Apa yang mau Tuhan kerjakan untuk kita? Ya. Ya kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati saudara, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mari kita berdoa.